tidak layak sekali karena user. Terima kasih. Karena dia sampai meninggalnya pun belum berstatus WNI. Dan orang yang sudah meninggal itu tidak boleh menjadi warga negara Indonesia terus diajukan persyaratannya karena akan bertentangan dengan undang-undang. Nanti saya coba cari pasalnya yang tepat dan boleh didebatkan. Karena apa? Idrus bin Salim Al-Jufri ini wafatnya, meninggalnya 1969. Sedangkan kewarganegaraannya itu baru terbit 2024. Sudah jauh panggang dari api. Karena apa? Dia usulkan berkali-kali tertolak karena memang syarat WNI ini menjadi syarat wajib dulu. Sebagai syarat wajib menjadi pahlawan nasional. Harus warga negara Indonesia. Makanya kalau ada yang mengusulkan seorang Idrus bin Salim Al-Jufri, apa jasanya? Jasanya apa? Oh, mendidik, bos. Punya yayasan Al-Akhirat. Oh, banyak. Kiai kita banyak. Apa bedanya dengan kiai-kiai kita Nusantara? Punya pondok pesantren besar-besar. Santrinya ratusan ribu. Nggak ada. Kalau dia punya uang kan itu gurunya para habaib, bos. Ya urusan mereka. Bukan urusan orang Indonesia. Orang Indonesia harus tegas. Bangsa Indonesia harus tegas. Segala sesuatu kebijakan pemerintah itu harus didasari dengan perundang-undangan yang diatur oleh konstitusi kita. Karena kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar 45, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Dan menurut perundang-undangan 1945, Idrus bin Salim Al-Jufri tidak layak sebagai pahlawan. Siapapun yang mengusulkan, siapapun yang menjadi pucuk pimpinan di bangsa ini, tidak boleh meloloskan seorang Idrus bin Salim Al-Jufri ini sebagai pahlawan nasional. Karena jauh daripada kelayaan. Terima kasih Sultan Jalengkung. Assalamualaikum Pandito Acong Gen 18. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa kita, amal-amal kita diterima oleh Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, salam-salam Muhammad. Salam mohon maaf lahir dan batin khusus host skincare terhadap Pandito Acong. Bila ada kata-kata, sikap, perbuatan yang kurang berkenan di hati panjenengan, host skincare dengan kerendahan hati memohon maaf sebesar-besarnya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Silakan satu putaran. Ada tahu goreng bulat-bulat lagi lewat, hostnya mau tak kirimi? Wah, langsung. Oke, kita mulai ya. Jadi orang diberi gelar pahlawan nasional tentu harus menjadi warga negara Indonesia. Lalu bagaimana dengan pahlawan-pahlawan nasional yang sebelum 17 Agustus 1945? Itu kan baru proklamasi kebangsaan. Makanya founding fathers kita itu cerdas-cerdas. Nulisnya di situ atas nama
bangsa Indonesia. Karena belum ada pemerintahan. Besoknya baru disahkan UUD 45, sekaligus dilantik presiden dan wakilnya, yaitu Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Nah, kalau pahlawan nasional yang sebelumnya itu kelihatan jelas perjuangannya, bisa bersenjata ataupun tidak, tapi melawan kepada penjajahan kolonial. Ini tanpa kebencian loh, Host ya. Saya tetap menghormati siapa namanya? Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau orang berilmu, monggo. Beliau punya pondok pesantren ya, besar. Kalau nggak salah namanya Al-Khairat. Itu saya percaya. Tetapi kalau sudah untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional, nah ini, adakah sejarah ketika beliau hidup melawan kolonial Belanda atau Jepang, apapun bentuknya? Misalnya menggerakkan para santri, mari kita asah kelewang karena mereka menjajah bumi ini. Mereka kaum tape, ya kan? Tape Belanda, tape Jepun. Mari kita perangi mereka. Itu baru bisa, ya kan? Sebelum Indonesia ada. Nah, ini kan ternyata faktanya bahwa beliau tidak pernah menjadi bangsa Indonesia karena ada undang-undangnya. Untuk bangsa non-pribumi itu harus mendaftarkan. Makanya etnis Tionghoa yang tidak mau, mereka kembali ke RRC. Sampai sana menyesal, pengen balik lagi ke Indonesia. Ya, jadi intinya itu. Pertama, undang-undang tentang kewarganegaraan. Kedua, ada undang-undangnya. Saya bukan ahli hukum, nanti biar ahli hukum saja. Panjenengan juga kan lebih tahu hukum tentang saya. Ada undang-undangnya. Orang diberi gelar pahlawan nasional. Ex tentara Jepang, ex tentara Korea, ex tentara Gurkha yang gabung sama Inggris, banyak itu membantu perjuangan kita, membantu laskar-laskar, benar-benar angkat senjata tempur, menyabung nyawa, bahkan ditangkap dan dimetongkan oleh Belanda. Bob Freiberg, penerbang Amerika yang simpati, dia menemui perwakilan Indonesia, saya mau ngebantu perjuangan Indonesia, disampaikan kepada Bung Karno. Oh, bangga banget Bung Karno, seorang pemuda pilot Dakota DC-3 membantu perjuangan kita. Kemudian ada seorang wanita, lupa saya namanya, kalau nggak salah Catherine Julian apa siapa gitu ya, warga dari Wales, dia ikut menyiarkan itu tentang perjuangan Indonesia. Apakah mereka diberi gelar pahlawan? Tidak. Diberi tanda jasa. Itu tiap-tiap negara punya. Untuk prajurit ya, bisa mendapatkan emblem kehormatan. Misalnya contoh Amerika, Purple Heart ya. Itu prajurit sama jenderal bisa sama-sama dapat bila menunjukkan keberanian di hadapan musuh atau menyelamatkan banyak nyawa dari pasukan, itu dapat Purple Heart. Di Indonesia juga ada bintang tanda jasa itu untuk orang asing, nggak perlu diangkat jadi pahlawan nasional. Padahal lihat perjuangannya, pilot pesawat loh. Zaman dulu kita pilotnya mungkin banyak tapi pesawatnya endi, kan belum punya pesawat. Ada Bob Freiberg dari Amerika, ada ex tentara Jepang, Korea, tentara Gurkha, mereka diberi tanda jasa. Ya, waktu itu saya pernah nonton videonya tuh, ahli warisnya dipanggil loh, diundang secara resmi, diberikan tanda jasa karena bapaknya dulu ikut berjuang zaman perang kemerdekaan. Oke, kembali ke Idrus bin Salim Al-Jufri ya. Beliau orang berilmu, monggo. Mau dibesarkan monggo, tapi
Tapi kalau sudah diusulkan menjadi pahlawan nasional, nah ini jangan main-main dengan undang-undang. Karena nanti akan menjadi presiden. Presiden itu dalam hukum sebuah peristiwa akan dijadikan rujukan. Kalau ini diloloskan dengan melanggar banyak undang-undang tentang kewarganegaraan dan pahlawan nasional, maka kita harus mengusulkan Westerling sebagai pahlawan nasional dalam penggunaan senjata, misalnya kan begitu, dalam pemetongan penduduk sipil tidak berdosa, kan gitu tuh. Ilmunya itu kan bisa kita pakai tuh, angkat Westerling menjadi pahlawan nasional. Kemudian Snoek Hurgronya angkat jadi pahlawan nasional karena dia mengajarkan umat Islam di Indonesia tentang Islam. Begitu nantinya jadi presiden. Jadi tidak bisa peristiwa yang melanggar hukum lalu dijadikan presiden. Nggak bisa, nggak boleh. Hukum itu tidak memihak. Hukum itu makanya kan perlambangnya di pengadilan-pengadilan gitu kan, Dewi yang ditutup matanya, sebelah kiri pakai timbangan, sebelah kanan pakai pedang. Itu kan dari mitologi Yunani Romawi lah ya. Tapi intinya adalah hukum itu buta, tetapi bisa melihat dalam gelap. Itu loh, tajam banget orang-orang hukum kalau sudah bicara keadilan. Jadi bukan perkara suka atau tidak suka, bicara keadilan. Tadi sudah menyebut kiai-kiai kita berapa banyak itu yang bangun pesantren, yang mencerdaskan santri dan santriwati, yang membangkitkan semangat nasionalisme ketika zaman geger Jepang dan geger agresi militer Belanda 1 dan kedua. Kurang-kurang apa? Akan jadi ratusan itu yang kita ngangkat pahlawan nasional. Ini motifnya apa ini? Tidak sesuai dengan undang-undang, lalu nanti host akan dikemplangin. Lihat tuh, kami juga punya pahlawan nasional. Lah, dasar hukumnya dilabrak sana sini. Gitu host opening speech-nya. Gas pelan-pelan dulu ya. Standby. Oke. Terima kasih. Ya, saudara. Mungkin Gus. Saya Ya, silakan Gus. lanjut dulu Kang Singkir. Ya. Saya masih belum. Saya sedikit mengurai ya, Pandito Acong agak panjang sekitar 5 menit ya. 5 menit untuk menyampaikan beberapa undang-undang persyaratan untuk menjadi seorang pahlawan nasional itu harus apa saja. Dan siap. Standby menyimak menimba ilmu. Ya, kita bahas ya. Dulu Ada dua narasi. Sebentar. Ya, dulu kan pernah ya kawan-kawan, kita mendengar statement dari Hidayat Nur Wahid ya. Hidayat Nur Wahid itu dulu juga salah satu presiden PKS, juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR Republik Indonesia, yang pernah menyampaikan bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri itu adalah pengusul ya bendera merah putih kepada Bung Karno. Ya, itu lewat mimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, sumber sahih yang mana? Ya, dari seorang Idrus bin Salim Al-Jufri, kalau memang dia itu pembisik daripada warna bendera Republik Indonesia, terus dokumentasi, kalau pembisik itu berarti harus ketemu. Pernah enggak ya Idrus bin Salim Al-Jufri itu bertemu dengan Soekarno? Permasalahannya kalau membisik itu kan berarti ketemu. Ini sudah bertentangan.
Tidak ada bukti sahih atau tertulis, apalagi ini tentang bendera merah putih, barang yang sangat sakral, barang yang sangat istimewa sebagai simbol ya kemerdekaan Republik Indonesia, yang di sini bendera merah putih sebagai kebanggaan rakyat bangsa Indonesia. Ya, itu. Dan ada dua narasi cerita dari Hidayat Nur Wahid itu, keduanya jauh daripada kesohihan. Pertama, narasi bahwa Idrus bin Salim Al-Jufri mengusulkan bendera merah putih kepada Presiden Soekarno. Orang mengusulkan itu kan harus bertemu. Pernah enggak ada dokumentasi bahwa Idrus bin Salim pernah bertemu dengan Soekarno? Jika dokumentasi pertemuan itu tidak ada, apakah ada dokumen tertulis yang mencatat usulannya itu? Satu. Ya. Yang kita sebelum geser ke undang-undang ya. Ya. Ini penting soalnya, ini penting. Maaf aku interupsi ya. Ya, jadi ini tak runtutkan ya yang dikatakan oleh kita pingpongan tapi tetap kepada tracknya ya. Tracknya sekarang kan bendera merah putih. Ini penting sekali nih, karena bendera nasional ukurannya, warnanya itu disebutkan dalam konstitusi. Tadi sudah menyebutkan dasarnya apa-apa mimpi. Jadi nggak bisa dibuktikan. Terus bisikinnya kapan? Saya tuh banyak membaca sampai sekarang buku warisan Bapak tuh, karya-karya Bung Karno banyak. Di bawah bendera revolusi, kemudian penyambung lidah rakyat. Di dalam buku penyambung lidah rakyat dari jurnalis yang menulis biografi Bung Karno, itu Cindy Adams ya, jurnalis Amerika. Bung Karno di situ menjelaskan tentang merah putih ketika bendera pusaka, yaitu yang dikibarkan saat peristiwa proklamasi, itu kan mau diambil sama Belanda. Selalu sama Ibu Fatmawati, ibunda dari Bu Megawati, dipisah itu. Dipisahnya pelan-pelan supaya benangnya itu jangan merobek kainnya. Lalu dipisahkan dua orang tuh. Luar biasa itu yang menjaga juga. Itu pantas diangkat jadi pahlawan nasional. Ya, yang memisahkan, terus yang satu bawa merah, yang satu bawa putih, lupa saya namanya. Nanti ketemu lagi, lalu dijahit lagi menjadi merah putih. Nah, bendera merah putih ini kalau kita mau belajar sejarah, dari sejak zaman Majapahit itu sudah ada panji merah putih. Ya, bahkan sampai semenanjung Malaysia, Singapura dan beberapa wilayah di Filipina semasa zaman kerajaan Majapahit. Lalu bukti lagi, Nyi Ageng Serang ya, seorang wanita panglima perang yang sering dimintai pendapat dan strategi perang oleh Pangeran Diponegoro. Nyi Ageng Serang ini punya pasukan, namanya pasukan Semut Ireng. Membawa benderanya disebut Panji Gula Kelapa. Merah putih sudah. Cuma ya belum berbentuk kotak. Zaman dulu kan bentuknya macam-macam ya. Belum seperti yang sesuai Undang-Undang Dasar 45. Ukurannya maksud saya. Tapi warna merah putih sudah. Lalu kembali ke Bung Karno tadi di penyambung lidah rakyat. Dia menjelaskan orang Jawa itu punya filsafat. Manusia itu, saya nggak akan terjemahkan lah ya, takut di-ban. Manusia itu getihe abang, getahe putih. Nah ini, jadi manusia itu darahnya merah, getahnya aja lah, saya nggak usah terjemahkan ya, nggak perlu lah. Getahnya putih, getihnya merah, merah putih itu. Nah kemudian dari zaman dulu sebelum Indonesia merdeka, orang naik atap itu sudah pasang loh bendera dwi warna merah putih. Waalaikumsalam. Ya jadi gitu host, itu sebuah kebohongan besar bahwa bendera merah putih, bendera kebangsaan Indonesia adalah bisikan-bisikan maut dari orang-orang yang tidak ada catatan sejarahnya.
Bung Karno tidak pernah berbohong. Bung Karno sendirilah yang bilang jangan sekali-kali melupakan sejarah. Andai ini benar dari Idrus bin Salim Al-Jufri seperti yang diulang oleh Ahwal Salim bin Jindan, itu hanyalah kedustaan besar. Lanjut, host. Ya, terima kasih. Ada Gus, monggo untuk bernarasi. Pandito, Acong, minal aizin wal faizin dulu lah. Mohon maaf lahir dan batin. Sami-sami. Semoga puasa dan amal ibadah kita diterima Allah Maha Suci, Maha Tinggi, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Juga buat Mas Lora Umbul. Amin. Maaf, Kang Acong, tadi pagi jenengan itu itu di mana makam pahlawannya itu, Pak? Oh, itu di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bapak saya kan Kalibata punya tiket ke sana. Jadi beberapa tanda jasa, terus ada GOM 1, 2, 3, 4. Nah, itu terakhir diberikan bintang gerilya. Itu buat seorang prajurit yang memanggul senjata. Tiket masuk sana itu bintang gerilya. Kalau udah punya bintang gerilya, yang lain udah nggak dianggap. Tapi kalau cuma ikut GOM 1, 2, 3, pertimbangan biasanya. Waktu Bapak sebelum sedo bilang ini semua berkas, nanti kamu datang ke Garnisun di depan Stasiun Gambir. Stasiun Gambir itu dekat Monas ya. Jadi waktu saya lapor ke penjagaan, Pak, ayah saya meninggal, titip pesan untuk diurus negara. Terus dikasih lihat dokumennya, oke. Nah, terus nanti di rumah serah terima. Jadi itu tadi kebiasaan itu ya, bapak saya dan teman-temannya nggak pernah minta sama negara, tetapi karena komandan pasukannya Tentara Pelajar Purwokerto yang mengurus, jadi semua pasukannya itu diurus. Nah, kemudian tujuannya itu tadinya kan buat apa? Kita kan memang berjuang itu ya, pertama tentu lillahi ta'ala, insya Allah. Kemudian yang kedua bela negara. Tapi komandannya bilang, loh kalau kita satu tempat pemakaman, nanti lebaran anak-anak kita ngumpul terus persatuannya nih, silaturahmi. Dan benar, setiap lebaran habis acara keluarga meluncur ke sana. Dan kita ketemu sama anak-anak TP yang lain, baik TP Purwokerto, Semarang atau Jogja. Bapak saya meninggal tahun 2006. Dan ini buat catatan ya, pengetahuan. Tadinya di Jakarta makam pahlawan itu di sekitaran Monas, lalu dipindah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Nah, itu tanahnya tadinya 3 hektar, kemudian diperluas 5 hektar. Tidak satu pun dari Hall of Fame, nama-nama yang terukir itu berdasarkan tahun wafatnya, ada nama Ba'alawi. Tidak ada. Lanjut, standby. Ya, sedikit ya. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 4, Idrus bin Salim tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Sedangkan menurut undang-undang yang sama pada Pasal 26 tentang syarat khusus ya, yang disebutkan, ini kita bacakan poin A ya, poin A sampai selesai. Kita bacakan poin A. Jadi syarat untuk menjadi seorang pahlawan nasional ya, menurut undang-undang tersebut, A, pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Poin B, tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan. Nah, ini kan pasti tidak, dia tidak pernah berjuang kan? Jelas tidak. Mungkin ini poin ini sudah
terbantahkan. Terus poin C, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Poin D, pernah melahirkan gagasan yang pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Terus poin E, ya, poin E, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Poin F, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Dari pasal 26 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang sangat jelas bahwa sosok seperti Idrus bin Salim tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional. Itu jelas sekali poinnya, ya. Dalam memimpin perjuangan bersenjata. Kalau anggota itu layak, ya nanti kan jadi ribuan, ratusan ribu, ya. Jadi seorang pemimpin yang pernah memikul senjata. Jadi dari poin ini saja, ya, masih banyak sekali ya poin-poin yang menjadi syarat. Dan ulangi host, itu dari undang-undang apa, nomor berapa, maaf? Ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 ya, ayat 1 dan ayat 4. Ya. Undang-undang itu tentang pahlawan nasional, ya? Ya, nanti diketik saja itu nanti poin-poin ya, poin-poinnya, ya. Undang-Undang tahun 2009 ya, ayat